Halo, salam pramuka. Sebelumnya, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga dengan mengklik video ini, kakak dan adik sekalian mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kami update melalui channel YouTube ini. Dan yang penting, jangan lupa subscribe channel ini agar kami selalu bersemangat membagikan informasi-informasi penting kepada kakak dan adik-adik semua. Serta hidupkan notifikasinya, tekan loncengnya agar kakak-kakak dan adik-adik update informasi dari channel ini. Kali ini kita akan bahas tentang biografi Baden Powell. Jadi kepada kakak dan adik sekalian untuk dapat menonton video sampai habis, karena kami jamin akan ada informasi-informasi yang jarang dibahas oleh orang lain tentang biografi Baden Powell. Are you ready? Check it out. Profesor Domain Baden Powell merupakan seorang pendeta dan guru besar geometri di Universitas Oxford. Menikah dengan Henrietta Grace Smith, putri sulung dari Admiral Kerajaan Britania Raya yang terkenal, yaitu Laksamana William Henry Smith. Mereka menikah pada tanggal 10 Maret 1846 di Gereja St. Lucas, Chelsea. Profesor Domain Baden Powell lahir pada tanggal 22 Agustus 1766 dan Henrietta Grace Smith lahir pada tanggal 3 September 1824, sehingga saat mereka menikah usia mereka terpaut 28 tahun, yaitu usia Profesor Domain Baden Powell 49 tahun, sedangkan Henrietta Grace Smith berusia 21 tahun. Henrietta Grace Smith ini adalah istri ketiga dari Profesor Domain Baden Powell. Sebelum menikah dengan Henrietta Grace Smith, Profesor Domain Baden Powell dikaruniai 4 orang anak hasil pernikahan dengan kedua istrinya terdahulu. Sedangkan hasil dari pernikahan dengan Henrietta Grace Smith, Profesor Domain Baden Powell dikaruniai 10 orang anak, yaitu Henry Warrington Smith Powell, George Smith Powell, Augustus Smith Powell, Francis Smith Powell, Henrietta Smith Powell, John Penrose Smith Powell, J.C. Smith Powell, Robert Stevenson Smith Powell, Agnes Smith Powell, dan Baden Fletcher Smith Powell. Pada tanggal 22 Februari tahun 1857, lahirlah anak ke-8 dari pasangan Profesor Domain Baden Powell dan Henrietta Grace Smith Powell di Jalan Stanhope nomor 6 yang saat ini bernama Stanhope Terrace nomor 11 di Paddington, London, Inggris. 5 bulan setelah lahir, dilaksanakan acara pembaptisan untuk anaknya tersebut dan diberikan nama Robert Stevenson Smith Powell. Robert Stevenson adalah namanya, Smith diambil nama dari keluarga ibunya, dan Powell diambil dari nama keluarga ayahnya. Di lingkungan keluarganya, dia dipanggil dengan Steve, atau Stevie. Pada usia 3 tahun, dan sebelum adik bungsunya lahir, tepatnya tanggal 11 Juni 1860, ayahnya menghembuskan nafas terakhir, sehingga Baden Powell menjadi anak yatim saat berusia 3 tahun. Ditinggal seorang ayah di usia yang sangat kecil, Baden Powell beserta saudaranya dituntut untuk mandiri. Sejak saat itu, Baden Powell menerima pendidikan pertama dari ibunya. Sedari kecil, Baden Powell telah mengagumi karya-karya ilmuwan terkenal di zamannya, seperti Charles Darwin, Babbage, George Eliot, G.H. Lewis, dan James Martineau. Pada tahun 1869, untuk menghormati kematian suaminya dan untuk mengatur serta membedakan nama anak-anaknya dengan sepupu dari anak-anaknya tersebut dan membedakan nama dari anak-anak dari istri Profesor Domain Baden Powell sebelum bersama dirinya, Mrs. Henrietta Grace Smith mengganti nama keluarganya dari Powell menjadi Baden Powell. Karena itu, seluruh nama keluarga atau nama belakang keluarga besar Baden Powell yang kita kenal menjadi Baden Powell, yang sebelumnya adalah Powell. Tidak hanya memperoleh pendidikan dari ibunya,
Baden-Powell juga dimasukkan ke sekolah Rose Hill School di Tunbridge Wells. Setelah menamatkan pendidikannya di sana, Baden-Powell mendapatkan beasiswa di sekolah terkenal yaitu Carter's House School yang bertempat di London pada tahun 1870. Dan di sekolah inilah pengalaman-pengalaman luar biasa Baden-Powell dimulai. Sudah tradisi di suatu sekolah bahwa senior harus dihormati oleh juniornya, yang membuat para junior tidak senang. Namun, berbeda dengan Baden-Powell, Baden-Powell malah sangat antusias mengikuti tradisi-tradisi yang ada. Dia sangat senang dan bersemangat ketika tradisi-tradisi tersebut digabung dengan aktivitas lainnya di Carter House School. Baden-Powell sangat menikmati setiap momen dan masa-masa bersekolah. Kepala sekolahnya yang bernama Dr. Hagbrand mengajarkan Baden-Powell dan teman-temannya taktik perang, yaitu menyergap anak-anak dari tukang daging dan tukang gerobak di pasar Smithfield yang hendak menyerang seniornya. Baden-Powell beserta teman-temannya melakukan penyergapan dari gerbang samping sekolah yang kunci gerbang tersebut telah diberikan oleh kepala sekolahnya kepada mereka. Mendapat serangan mendadak, anak-anak dari tukang daging dan tukang gerobak tersebut langsung tarik mundur dari rencana penyerbuannya ke Carter House School. Di Carter House School ini, Baden-Powell mendapatkan julukan Bathing Towel, dan Baden-Powell sangat aktif mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti marching band, klub menembak atau rifle corps, teater, melukis dan menggambar, musik, kriket, dan sepak bola. Baden-Powell mahir bermain piano dan biola, dan karena tergabung dengan klub teater dan bakatnya terasah, Baden-Powell sering tampil dalam pementasan drama bersama sahabat karibnya, yaitu Kenneth McLaren. Dan bakatnya juga terasah di bidang melukis dan menggambar, sehingga hasil karya-karyanya berupa buku selalu dihiasi gambar dan ilustrasi-ilustrasi hasil karyanya sendiri. Di masa liburan sekolah, selalu dimanfaatkan oleh Baden-Powell bersama saudara laki-lakinya untuk berpetualang, seperti berekspedisi dengan kapal di pesisir selatan Inggris, dan juga menyusuri sungai Thames dengan menggunakan kano. Setelah 2 tahun bersekolah, Carter House School pindah dari London ke sisi desa di Godalming in Surrey. Di sini, Baden-Powell sering mengunjungi hutan kecil yang berada di luar lingkungan sekolahnya. Baden-Powell sering mengeksploitasi kemampuan dan minatnya dalam keterampilan kepaduan dan kerajinan kayu. Baden-Powell biasanya bersembunyi dari guru-gurunya di hutan di sekitar sekolah, khususnya saat berburu kelinci untuk dimasak. Ketika memasak, Baden-Powell sangat berhati-hati agar keberadaannya tidak diketahui oleh guru-gurunya dari asap saat masak tersebut. Dan ternyata, semua pengalamannya itu sangat berguna di kehidupan profesionalnya kelak. Teman-temannya menganggap Baden-Powell sedikit gila karena keanehannya dalam bereksperimen dan dengan sifat individualismenya dalam bereksperimen tersebut. Tetapi, mereka sangat menghargai bakat musik dan teater yang dimiliki oleh Baden-Powell. Baden-Powell tidak pernah pandai bermain kriket dan sepak bola, tetapi mereka mengakui bakat dan kemampuan Baden-Powell sebagai penjaga gawang yang sangat baik. Hal lucu bagi teman-temannya saat mereka bermain sepak bola adalah Baden-Powell sangat garang dan hebat menjadi penjaga gawang kalau tidak menggunakan sepatu, karena Baden-Powell merasa tidak nyaman jika bermain sepak bola saat memakai sepatu bola. Baden-Powell tidak pernah bersinar di mata pelajaran di sekolah. Peringkat terbaik yang pernah diraih oleh Baden-Powell adalah ranking 12 dari 15 siswa di kelasnya. Dan bahkan, Baden-Powell juga pernah berada di posisi 15. Baden-Powell tidak bodoh atau malas, tetapi dia lebih tertarik pada kegiatan ekstrakurikuler, khususnya aktivitas alam daripada mata pelajaran sekolah. Pada bulan April tahun 1876, ketika hari-hari Baden-Powell di Carter House School hampir berakhir, Baden-Powell ingin kuliah di Oxford. Namun, setelah mengikuti proses yang diperlukan, Baden-Powell tidak diterima. Baden-Powell juga tidak diterima di Balliol College di Christchurch. Keluarganya cemas dan kecewa kepada Baden-Powell, karena bagaimana mungkin ayahnya yang memiliki karir bagus dan cemerlang di Oxford, dan bahkan saudara-saudaranya George dan Frank memiliki pekerjaan dan karir bagus di sana, tetapi Baden-Powell tidak diterima di kampus-kampus yang didaftarkannya. Lalu, apa yang dilakukan oleh Baden-Powell?
Baden-Powell berpikir dan mengambil sikap dan keputusan yang sesuatu muncul dalam pikirannya. Baden-Powell yakin dan mantap memilih untuk menjadi salah satu dari 130 orang pasukan tentara yang diterima saat itu. Atas bantuan dari pamannya, Kolonel Henry Smith, yang seorang komandan dari Royal Military Academy di Woolwich untuk mendaftar, Baden-Powell menjadi salah satu peserta yang mengikuti seleksi untuk menjadi 130 orang pasukan tentara. Karena ujiannya sama antara infanteri dan kavaleri, Baden-Powell memilih untuk mengikuti dan mendaftar di keduanya tersebut. Karena merasa tidak memiliki kemampuan dalam pengetahuan umum, karena ujian yang akan diikutinya tidak dikuasainya, jadi, selama 12 hari sebelum ujian di Universitas London sebagai lokasi ujiannya, Baden-Powell mencoba belajar hal-hal yang tidak dikuasainya itu, dan menggali lagi kemampuan diri yang dimilikinya. Hasil dari perjuangan dan kerja kerasnya, Baden-Powell mengejutkan keluarganya dengan berhasil meraih peringkat 5 untuk infanteri dan peringkat kedua untuk kavaleri. Pada tahun 1876 tersebut, Baden-Powell menamatkan pendidikannya di Charterhouse School dan bergabung di Akademi Militer. Kehidupan baru sebagai tentara terbentang dan menggairahkannya untuk berpetualang.